Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Adrezo. Perkenalkan, nama saya Rida Fadil Wafi. Saya dari jurusan Informatika, kelas C, angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan database milik saya, yaitu Ekspedisi. Tujuan saya membuat database ini adalah untuk membantu perusahaan ekspedisi dalam mengelola data dan informasi bisnis, kemudian meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan ekspedisi. Selanjutnya memudahkan pelacakan, pengiriman, dan pengelolaan stok. Dan yang terakhir meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Berikut ini adalah database dari IRD dari database yang saya miliki. Database ini memiliki 5 buah tabel. Berikut adalah penjelasan detail mengenai tabel pada database saya. Yang pertama ada tabel pengiriman. Tabel pengiriman ini berisi primary key dari beberapa tabel yang lainnya. Seperti contoh ada ID paket dengan tipe data char dengan panjang 5, ID customer tipe data char dengan panjang 5, ID service dengan tipe data char dengan panjang 5, ID courier char dengan panjang 5. Kemudian di database tabel pengiriman ini memiliki tanggal pengiriman, kemudian ada jam pengiriman juga dan tanggal diterima. Dan berikut ini adalah contoh isi dari eh, tabel pengiriman. Selanjutnya ada tabel paket, yang mana tabel paket ini memiliki primary key ID paket dengan panjang 5 dengan tipe data char. Kemudian tabel ini memiliki nama pengirim, nama penerima dengan masing-masing tipe data varchar dan panjang 15. Dan tabel ini memiliki jenis barang, yang mana tipe datanya varchar 15 dan harga ongkir dengan varchar 6. Kemudian tanggal masuk dengan detail, nomor telepon penerima dengan varchar 12, berat menggunakan integer 3, dan alamat tujuan menggunakan varchar 50. Kemudian tabel ini menggunakan harga barang dengan integer 9. Selanjutnya ada tabel service. Tabel service ini berisikan informasi mengenai layanan apa saja yang dapat diberikan oleh sebuah ekspedisi. Sebagai contoh di sini ada reguler, next day, hemat, dan kargo. Tabel ini memiliki primary key, yaitu ID service dengan tipe data char dengan panjang 5. Kemudian jenis itu ada ini jenisnya reguler, next day, hemat, kargo dengan tipe data varchar dengan panjang 10. Kemudian tabel ini memiliki kolom harga dengan tipe data integer dengan panjang 6. Selanjutnya ada tabel customer. Tabel customer ini memiliki primary key ID customer dengan tipe data char dengan panjang 5. Kemudian tabel ini memiliki nama dari masing-masing customer yang sudah mengajukan pengiriman. Seperti contoh di sini ada banyak nama, Fawaz Ariza, Faris Rizky, Ahmad Mufti, dan lain-lain. Kemudian tabel ini juga memiliki nomor telepon dari pengirim, yaitu dengan varchar dengan panjang 12. Selanjutnya database ini memiliki tabel kurir, yang mana primary key-nya adalah ID kurir dengan tipe data char dengan panjang 5. Kemudian tabel ini menyimpan nama dari setiap kurir, nomor telepon dari setiap kurir, dan jenis kendaraan yang mereka bawa. Selanjutnya adalah pengelolaan eh, data dengan MySQL. Yang pertama, fungsi mount. Berikut ini adalah contoh fungsi mount, yaitu select ID paket, nama pengirim, jenis barang, mount, dalam kurung, tanggal masuk, bulan masuk, from paket. Mount ini digunakan untuk melihat bulan apa saja paket yang masuk sehingga dapat digunakan jika ingin melihat kembali paket yang sudah dikirimkan, namun belum juga sampai. Jadi kalau ada paket yang sudah dikirimkan tapi belum juga sampai, lalu mendapat ajuan dari pelanggan, maka kita bisa lihat bulan apa sih paket ini sudah dikirim. Eh, Kemudian kita bisa lihat, lalu kita akan memprioritaskan paket yang lebih lama, sudah lama dikirim namun belum juga sampai.
Kemudian berikutnya ada collage. Seperti contoh ini, pada collage ini select ID paket, jenis barang, collage, berat, kurang dari 1 kilogram, S berat from paket. Collage ini dapat digunakan untuk mengganti nilai kosong atau string kosong dengan nilai yang berbeda. Namun tidak mengubah nilai kosong, nilai non kosong, dan string non kosong. Pada database ini, collage ini dapat digunakan untuk setiap barang yang memiliki berat di bawah 1 kilogram akan mendapatkan nilai nol. Hal tersebut dapat dilihat menggunakan collage. Jadi, jika ada barang yang kurang dari 1 kilogram, maka akan tertulis kurang dari 1 kilogram. Selanjutnya ada penguncian tabel. Seperti contoh di sini kita akan mengunci sebuah tabel, yaitu tabel paket, jadi read saja. Lock tabel ini digunakan untuk mengunci tabel dan pengguna lain hanya dapat melihat isi dari tabel tanpa mengisi tabelnya. Hal ini dapat dilakukan untuk sehari-hari jika customer service ingin melihat data dari paket, tapi mereka tidak dapat mengedit isi dari tabel tersebut. Jadi, customer service hanya bisa bisa melihat tabel-tabelnya saja, namun tidak bisa mengubahnya. Untuk mengubahnya hanya dapat dilakukan oleh admin. Untuk selanjutnya ada perintah TCL yaitu rollback. Seperti contoh di sini kita menginput suatu data ya ke dalam tabel pengiriman. Namun kita melakukan rollback, maka data tersebut tidak akan terinput atau dapat terrollback. Untuk melakukan hal ini kita perlu eh, mengatur commit itu menjadi off. Lalu pada database ini kita dapat melakukannya jika ada beberapa paket yang ingin dikirim pada suatu hari akan diinput. Kemudian setelah selesai diinput terdapat beberapa kesalahan, maka rollback dapat digunakan. Selanjutnya adalah start procedure, yaitu menggunakan variabel. Seperti contoh di sini kita membuat start procedure, lihat sum penghasilan, yang mana kita akan mendeklarasikan cuan dengan integer defaultnya 0, integer default 0. Kemudian select sum, harga ongkir. Kemudian kita masukkan ke cuan dari tabel paket. Kemudian kita akan select cuan S penghasilan dari ongkir, yang mana itu akan menghasilkan nama dari judul kolomnya. Kemudian kita mengakhiri prosedurnya. Lalu kita dapat memanggil lihat sum penghasilan. Eh, pada database ini dapat dilakukan jika tim kami ingin melihat seberapa penghasilan yang didapatkan dari ekspedisi. Maka kita dapat membuatkan prosedur seperti pada gambar ini. Selanjutnya adalah store function. Pada store function ini kita membuat store function dengan nama cari nomor telepon dengan nama customer dan varchar 15. Kita akan memasukkan returns begin, lalu kita mendeklarasikan result string dengan tipe data varchar 100, lalu kita mendeklarasikan customer nomor telepon dengan begin, lalu kita select nomor telepon into customer nomor telepon dari customer di mana nama sama dengan customer, nama customer. Kemudian kita akan melakukan set result string dengan concat nama customer, nama eh, customer nomor telepon dan customer nomor telepon. Lalu kita akan mengembalikannya ke customer nomor telepon. Lalu kita mengakhiri dari start functionnya. Kemudian ini cara penggunaan start functionnya, yaitu select cari nomor telepon, lalu dalam kurung kita langsung menginput nama customer. Jadi ini dapat dengan mudah dilakukan jika kita ingin mencari eh, misal sebuah paket, lalu paket itu tersasar, lalu kita ingin menanyakan ke pengirimnya, ini alamat yang pasti di mana. Tapi kita tidak tahu nomor teleponnya. Kita dapat menggunakan start function ini dengan mencari nama pengirimnya. Kita lanjut ke trigger. Database ini memiliki trigger. Trigger ini untuk apa? Trigger ini untuk melihat status dari sebuah paket. Jadi saya membuat trigger ini dengan sebagai berikut, membuat trigger status paket.
Trigger ini digunakan setelah update on pengiriman untuk setiap row. Pertama-tama kita memerintahkan untuk insert ke status paket. Lalu kita melakukan set ID paket, yaitu menggunakan out ID paket. Kemudian kita memasukkan juga tanggal terakhir, yaitu menggunakan out tanggal pengiriman. Dan status selama menggunakan out status, tanggal baru menggunakan tanggal baru new tanggal diterima. Dan untuk status terbaru kita menggunakan new status. Dan ini adalah contoh dari trigger yang telah saya buat. Dimana jika kita sudah melakukan update pada pengiriman, maka trigger akan langsung dilakukan. Trigger akan langsung menginput pada tabel status paket. Dan ini hasilnya. Selanjutnya adalah administration. Pada database ini, saya membuat administration atau membuat akun khusus untuk customer service. Di mana customer service hanya dapat melihat tabel paket, tabel pengiriman, dan status paket. Hal ini dilakukan agar untuk karena customer service biasanya itu pegawai-pegawai baru, maka kita tidak ingin adanya mungkin jika dia baru bekerja lalu dia ingin pindah, tapi dia sudah terlanjur melihat database dari perusahaan kami, maka itu dapat dicegah dengan menggunakan administration. Customer service mendapatkan akses terbatas untuk melihat database dari perusahaan ini. Oleh karena itu, tim pemegang database membuat user khusus untuk customer service yang bernama customer service. Customer service mendapatkan beberapa akses dari tabel yang berkaitan dengan customer umum, di antaranya paket, pengiriman, dan status paket. Dan untuk admin dari database ini sendiri dapat menggunakan root. Sekian penjelasan dari database saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Rezo. Terima kasih atas waktunya untuk melihat video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.